Halo, perkenalkan kami dari kakak-kakak Universitas Kristen Teknologi Solo. Panggil aku Kak Yola. Aku Kak Anya. Dan aku Kak Nisa. Salam kenal. Tema pembelajaran hari ini adalah mengasihi orang yang berbeda agama. Nah, di Indonesia mengakui 6 macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama ada agama Islam, tempat ibadah yaitu masjid. Lalu pemuka agama adalah ulama atau ustadz atau kiai. Lalu kitab sucinya adalah Al-Quran, dan hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada agama Kristen, beribadah di gereja. Lalu pemuka agamanya adalah pendeta, dan kitab suci yang digunakan adalah Alkitab. Lalu hari raya ada Natal dan Paskah. Yang ketiga ada agama Katolik, beribadah di gereja. Lalu pemuka agama yaitu romo atau pastor, dan kitab suci yang digunakan adalah Alkitab. Hari rayanya ada Natal dan Paskah. Yang keempat ada agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Lalu pemuka agamanya ada Pedanda dan Panandita. Kitab suci yang digunakan adalah Weda, dan hari raya adalah Nyepi. Yang kelima ada agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Lalu pemuka agama ada biksu atau biksuni, dan kitab suci yang digunakan ada Tripitaka. Lalu hari raya adalah Waisak. Dan agama keenam ada agama Konghucu, tempat ibadahnya ada di kelenteng. Lalu pemuka agama ada Xueshi atau Wenxi. Kitab suci yang digunakan adalah Sishu. Hari rayanya ada Imlek. Nah, adik-adik, yang harus kita lakukan kepada umat yang beragama lain adalah saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Nah, saatnya kita mendengar cerita di Alkitab. Kisah tentang kasih yang tidak membedakan golongan. Seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum mempunyai seseorang pelayan yang sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira tersebut sangat sedih karena ia mengasihi pelayannya tersebut. Ketika perwira itu mendengar kabar tentang Yesus, ia menyuruh para pemimpin agama Yahudi agar memohon Yesus
supaya dia menyembuhkan pelayannya. Para pemimpin agama Yahudi itu pun memohon kepada Yesus agar Yesus mau menyembuhkan pelayan perwira Romawi dengan alasan karena perwira itu sangat baik yang telah membangun rumah ibadah untuk orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi. Ketika rombongan Yesus hampir sampai di rumahnya, perwira itu mengutus pelayannya yang lain untuk mencegah Yesus agar tidak datang ke rumahnya dengan alasan ia merasa tidak layak untuk didatangi Yesus. Tetapi perwira itu percaya bahwa walaupun tidak bertemu hanya dengan kata-kata yang diucapkan Yesus, pelayannya pasti akan sembuh. Yesus menyuruh pelayan utusan itu untuk pulang. Ketika sampai di rumah perwira, ternyata pelayan yang sakit itu sudah sembuh. Perwira Romawi itu menunjukkan kasih yang besar kepada pelayannya meskipun berbeda status sosial. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39 berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.